Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Bumi Sangguriang. Kali ini kita ketemu lagi masih membahas mengenai perbandingan. Nah, kali ini kita membahas perbandingannya adalah bagian tentang perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Yuk, kita mulai bahas konsepnya dulu ya. Mengenal perbandingan senilai. Coba untuk mengenal bagaimana perbandingan senilai, kita ikutin dulu ya apa penemuan konsep gitu. Kita lihat dulu nih dalam tabel ini, kalian perhatikan dulu di sini. Ini kakak punya beberapa data mengenai banyaknya jumlah buku. Ini yang dibeli ya, harga jualnya, harga rupiahnya di sini juga ada. Terus nanti ada keterangannya bahwa ini per barisnya, kita lihat di sini. Ini hanya bantuannya saja keterangan. Nah, kita lihat di sini banyak buku, kalau misalkan dia bukunya satu, itu harganya Rp21.000. Banyaknya buku kalau misalkan jumlahnya ada dua, harganya Rp42.000. Dan seterusnya sampai harga banyaknya buku berjumlah 4, itu harganya adalah Rp84.000. Bagi adik-adik yang perkaliannya sudah bagus ya, pasti ini sudah kebayang ini perubahan-perubahan angkanya ya, dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 dan seterusnya. Ini juga pasti kalian bisa kelihatan perubahan angkanya atau perubahan nilainya. Nah, langkah selanjutnya kita untuk melihat apakah ini perbandingan senilai, kita lihat eh, perbandingannya antara beberapa baris gitu ya. Kita akan membuat perbandingan antara banyaknya buku. Jadi kita melihat dua perbandingan nih. Jadi nanti ada tentang buku ya, datanya banyak ini 1 2 3 4 dan perbandingan harga rupiah. Jadi kita nanti membandingkannya tetap sesuai dengan perbandingan dengan satuan yang sama ya. Jadi kalau banyak buku ya dengan jumlah banyak buku gitu. Harga rupiah kita bandingkan juga dengan harga rupiah. Mungkin nanti misalkan yang 21.000 dengan 42.000, seperti itu maksudnya. Oke. Nah, di sini kita lihat nih, kita akan membuat perbandingan antara banyaknya buku pada dua baris tertentu, itu yang tadi kakak bilang ya. Dan juga membuat perbandingan antara besarnya harga buku yang rupiah itu pada baris tertentu pula. Datanya gimana? Kita ambil satu contoh saja. Nanti untuk selanjutnya adik-adik silakan buktikan sendiri menggunakan baris yang adik-adik inginkan. Oke. Kakak mau ambil pada baris kedua dan keempat saja. Nih, coba kalian perhatikan baris kedua dan baris keempat ini. Untuk baris kedua, pada banyaknya jumlah buku, kita akan membuat perbandingan banyak buku dulu nih. Perbandingan banyak buku pada baris kedua dengan baris keempat. Kita tulisnya seperti ini ya, dengan bentuk pecahan saja, biar lebih gampang. Sama aja sih sebenarnya, bukan lebih gampang juga ya. Banyak buku baris kedua berbanding dengan banyak buku pada baris keempat. Nah, kalau kita lihat itu nilainya di sana itu adalah ini ya, 2 dan 4 nih. Nah, berarti kita tulis di sini 2/4. Boleh kita sederhanakan nanti menjadi rasio gitu ya, perbandingan juga, tapi untuk hasilnya sudah disederhanakan untuk jadi patokannya. Jadi nanti ini rasionya adalah 1/2, perbandingannya 1/2. Kalau yang 2/4 ini perbandingan tapi masih perbandingan nilai ya, jadi masih nilainya saja. Terus kita lihat juga perbandingan harga rupiah, masih kita lihat pada baris kedua dan baris keempat. Jadi kita tulisnya seperti ini, perbandingan harga buku pada baris kedua dengan harga buku pada baris keempat ini. Nah, sorry copy paste lagi. Nah, kita lihat di sini berarti angkanya ini 42.000 dan 84.000. Kita tulis di sini ya nilainya 42.000 per 84.000. Ini perbandingan nilainya. Ya, nilai yang kita dapat itu. Kita sederhanakan, kita jadikan perbandingannya. Ya, perbandingan ini. Hasilnya nih. 1/2 juga. Nah, setelah kita lihat perbandingan banyaknya buku itu 1/2. Boleh kita tulis juga ya sebenarnya kayak gini, 1/2. Ternyata sama dengan perbandingan harga buku ya.
Harga buku juga sama, tapi sama barisnya ya, baris yang ditentukannya sama. Ini juga 1:2. Nah, yang namanya perbandingan senilai itu kita membandingkan suatu perbandingan dengan perbandingan yang satunya lagi. Jadi kita ambil di sini perbandingan ya, itu rasio perbandingan apa itu tadi, banyak buku ya, banyak buku berbanding dengan perbandingan harga rupiah ya, kita tulis harganya saja. Nah, apa yang akan kita lihat di sini? Kalau yang namanya perbandingan senilai berarti dia harus senilai. Berarti perbandingan banyaknya buku tadi nilainya itu harus sama dengan perbandingan yang harga. Jadi ini kita rubah sama dengan. Jadi harus sama. Nah, kita lihat di situ kan. Jadi perbandingannya 1:2. Yang ini juga harus 1:2. Seperti itu. Kelihatan juga kan di sini perubahan angkanya kan nambah ya, semakin ke sini dia nilainya naik angkanya. Nah, ini naik ya. Ini juga yang barisan sebelah sini semakin ke bawah juga dia naik. Panahnya boleh ke atas sih sebenarnya ya, naik. Jadi ini kalau misalkan 1:2, ini juga harus 1:2. Tidak boleh misalkan 1:2, di sininya 2:1, berarti salah nanti, yang ininya naik, berarti yang ininya turun gitu ya. Nah, berarti kalau turun kan 2:1 di sininya, jadi nggak boleh. Nah, yang namanya perbandingan senilai, kalau di sininya nilainya bertambah, semakin bertambah, ini juga pasti semakin bertambah. Kalau ininya bertambah misalkan, tapi yang sebelah sini malah semakin turun, itu bukan perbandingan senilai. Oke, bisa dipahami? Seperti itu ya. Tapi nanti kalau ketemu soal, pasti sudah dibuat angkanya itu sudah pas bentuk perbandingannya, hanya kita lihat saja dia nanti turun atau naik, atau nilainya lawannya senilai, berarti tidak senilai ya, atau berbalik nilai. Kita lihat ke dalam soal saja biar lebih paham gimana penggunaan perbandingan senilai. Kita lihat sini, seorang pekerja setiap 4 jam memperoleh upah katanya Rp17.000. Oke. Ini perbandingannya antara jam dengan upah ya, tidak sama ya, tidak sama satuannya. Sedangkan di sini ada lagi, berapa upah yang diterima pekerja itu jika ia bekerja selama 7 jam. Berarti yang dipinta berapa upah, berarti nanti kemungkinan yang ini dengan ini, upah dengan upah rupiah. Berarti nanti yang perbandingannya yang 4 jam dengan 7 jam. Boleh kita data lebih biar lebih jelas gitu ya, kita data saja satu-satu. Nah, seperti ini. Kita buat datanya. Kolom yang pertama untuk waktunya yang nanti 4 jam ini, yang satunya lagi untuk rupiahnya yang upahnya. Kita lihat di sini katanya. Kita tulis kalau misalkan seorang pekerja katanya setiap 4 jam. Nah, ini 4 jam yang waktunya. Dia mendapatkan upah sebesar Rp17.000 kan di soal itu. Pertanyaannya katanya, berapa upah yang diterima pekerja itu? Berarti upah yang sini berarti yang ditanya. Misalkan kakak kasih yang ditanyanya misalkan apalah, kita ganti ya dengan X misalkan. Ini nggak tahu nih jawabannya berapa si X ini. Nah, berapa upah yang diterima pekerja itu jika ia bekerja selama 7 jam? Nah, waktunya ini 7 jam. Nah, kita pakai logika yang tadi yang panah. Kalau misalkan nih ya, waktu bertambah ya, logikanya kan ke sini. Waktu bertambah berarti upahnya juga pasti bertambah. Berarti ini nilai naik, dia juga ini nilainya pasti naik. Nah, ini bisa dipastikan ini adalah perbandingan senilai, tapi yang bernilainya naik gitu ya. Jadi sama. Jadi kalau tanda panahnya ininya naik, ininya yang ke bawah turun, berarti itu tidak senilai. Oke. Jadi kalau waktunya bertambah, upahnya juga pasti bertambah. Nah, tinggal kita buat perbandingannya untuk menentukan nilai ini tadi. Ini berapa sih si X ini, kita belum tahu. Kita tulis yang tadi konsep kita dapat. Kita bandingkan perbandingan yang waktu dengan upah ini tadi. Harus sama kan, yang namanya senilai itu harus sama. Jadi perbandingan yang waktu dengan perbandingan upah itu harus sama. Kita lihat di sini.
Yang waktu kalau kita tulis perbandingannya 4:7 kan? Ini masih nilainya yang dimasukkan kan? 4:7. Itu harus sama dengan perbandingan ini nanti. Nah, yang ini gitu. Itu harus sama. Jadi, kita tulis 17.000 berbanding dengan X ya. Itu X-nya tidak diketahui, itu yang kita cari. Seperti itu. Nah, gimana kita mau mencari X ini? Bisa kita menggunakan bentuk pecahan biar lebih gampang. Nanti bisa kita kali silang, ya kan? 4/7 sama dengan 17 ribu ya, per X. Ini untuk mencari X. Nanti kita posisinya bisa kali silang kan? 4 dikali dengan X, gitu kan pasangannya. 4 dikali dengan X sama dengan 17.000 ini kita kalikan dengan 7. Nah, 4 dikali X itu adalah 4X. 17.000 kali 7 berarti 17 kali 7 9, 11. Berarti 119.000. Seperti itu kan? Berarti nilai X-nya sama dengan 119.000. Kita bagi dengan 4. Gitu. Jadi nilai X-nya adalah 29.750. Nah, ini X inilah kita dapat akhirnya nilai rupiahnya. Jadi kesimpulannya, jadi upah yang diterima pekerja itu jika bekerja selama 7 jam itu adalah sebesar 29.750 rupiah. Seperti itu ya. Sebenarnya mah ini untuk cara menghitungnya ini sebenarnya sudah diajarkan waktu SD tentang pecahan. Nah, kalau ini yang harus kalian pahami itu adalah konsepnya ini tadi, kalau pecahan senilai harus seperti apa. Oke. Kita lihat ke permasalahan yang kedua. Mungkin ada perubahan atau ada perbedaan dengan soal yang tadi nomor 1. Sebuah mobil selama 12 jam 30 menit, berarti 12 jam setengah ya, dapat menempuh jarak 750 km. Berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km? Nah, ini pasti pasangannya dengan kilometer dan kilometer lagi nanti. Waktu dengan waktu lagi. Kita data pakai tabel biar lebih gampang. Di situ kita lihat mobil tadi selama yang pertama 12 jam 30 menit itu bisa kita tulis 12,5 jam ya. Nah, kita tulis sini. 12,5 jam, jarak yang ditempuh itu bisa sampai 750 km. Berapa waktu yang diperlukan? Ini ditanya ya, X aja kita tulisnya. Si X ini berapa katanya jika jarak yang ditempuhnya 120. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita pakai logika kita, kalau misalkan jaraknya semakin, lihat di sini. Jaraknya itu turun ya. Otomatis nanti waktunya juga pasti semakin kecil, ya enggak? Ini waktunya semakin kecil. Nah, lihat ini tanda panahnya sama-sama ke bawah. Tidak masalah sama-sama ke bawah, yang penting panahnya kan sama, dia sama ini ya. Perubahan nilainya sama, ini juga semakin turun, ini juga semakin turun. Nah, ini yang menandakan bahwa ini adalah perbandingan senilai. Jadi, kalau waktunya berkurang, maka jaraknya juga berkurang. Atau sebaliknya, jaraknya semakin berkurang, waktunya juga pasti berkurang. Gak mungkin kan jaraknya ini semakin, semakin pendek jaraknya, tapi waktunya semakin lama, gitu. Berarti dia nggak ngebut dong, tiba-tiba laju kecepatannya mungkin berubah. Kita bukan ngambil yang seperti itu ya, ini kita menghitung jika laju kecepatannya dia tetap. Gitu ya. Nah, bagaimana penyelesaian ini? Kita lihat perbandingan waktu ini, waktu dan jarak ini, kalau perbandingan senilai berarti harus sama, senilai kan? Perbandingan waktunya sama dengan perbandingan jarak. Kita masukkan angkanya di sini nilainya. 12,5 itu kita gunakan dengan kita bandingkan dengan yang X ya, yang diketahui, yang belum diketahui. Yang ditanya, sorry. Yang perbandingan jaraknya itu adalah yang 750
berbanding dengan yang satu lagi 120. Pasangannya seperti ini nih. Yang 12,5 itu pasangannya dengan 750. Yang X itu pasangannya dengan yang 120 kan tadi, jangan kebalik ya. Jangan ini misalkan di sini 120, ini 750, salah. Seperti itu ya. Kita tulis dalam bentuk pecahan. 12,5 per X sama dengan 750 per 120. Kita kalikan silang, boleh. Kalau tadi kan 12,5 dengan 120 disimpan di sebelah kiri. Ini nggak masalah, posisi penyimpanannya jelas. Kalau yang X ini harus dikalikan dengan 750. Oke, 750 kita kalikan pakai tanda titik aja dengan X, pasangannya itu seperti itu. Yang 12,5 pasangannya kita kalikan dengan 120. Itu ya. Ini 750 kali X berarti 750X sama dengan, kita kalikan, ini hasilnya adalah 1500. Nah, hasilnya sederhananya adalah X sama dengan 1500 per 750. Berarti setengahnya ya. Berarti kita hasilnya adalah 2. Nah, itu. Jadi, kesimpulannya, waktu yang diperlukan menempuh jarak 120 km itu adalah 2 jam. Ini satuannya jam. Ya. Seperti itu adik-adik. Bisa dipahami kan? Perbandingan senilai hanya kalian melihat saja di sini. Pasti soalnya sudah dirancang, angka-angkanya pasti nanti bisa dipakai di sini, perbandingannya nilainya pasti sama. Tapi yang perlu kalian perhatikan nanti perubahan di sini. Kalau ini waktunya misalkan ada penurunan, berarti jaraknya juga harus ada penurunan. Kalau nanti ternyata waktunya itu dia ada kenaikan, berarti jaraknya juga harus ada kenaikan. Jangan bertolak belakang. Oke. Cukup sekian materi kita tentang perbandingan senilai. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.